Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Trigustina dengan NIM 2432002. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Muslim Eshum MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran nilai menurut Georges Casper Humans. Siapa sih Georges Casper Humans? Georges Casper Humans adalah sosok tokoh di bidang sosiologi asal Amerika Serikat dan merupakan pencetus teori pertukaran sosial. Lahir di Boston 11 Agustus 1910, meninggal di Cambridge pada 29 Mei 1989. Teori yang disampaikan oleh Humans menekankan pada biaya dan imbalan karena manusia dalam berinteraksi selalu memperhitungkan apa yang diberikan dan apa yang didapat. Inti teori pertukaran yang disampaikan Humans terletak pada proposisi-proposisi dua pihak yang terlibat dalam interaksi. Apa sih latar belakang Georges Casper Humans? Sebelum ke Harvard sebagai anggota sosiolog di Fellow, Humans pernah mempelajari sastra Inggris di Amerika pada tahun 1928 sampai dengan 1934. Masa antara 1934 sampai dengan 1939 merupakan masa penting dalam keilmuannya di Harvard, di mana karir yang dicapainya sebagai ketua Department of Sociology dan juga menjadi guru besar tamu di Manchester. Kehidupan Humans dituliskan dalam sebuah autobiografi Coming to My Senses dan autobiografi of Sociolog. Humans berkarir sebagai sosiolog setelah ia bertemu psikolog dan ekonomi, serta hidup sehari-hari dihadapkan dengan persoalan industri. Pada 1933, ia bergabung dengan Profesor Lawrence Henderson dan Alton Mayo in the Harvard Business School. Henderson adalah seorang ahli biokimia yang meneliti ciri-ciri psikologis dari pekerja industri, sedangkan Mayo adalah seorang psikolog yang meneliti faktor manusia dalam pekerjaan industri tersebut. Nah, di sini teman-teman, Humans terlibat langsung dalam kursus membaca dan diskusi yang dipimpin oleh Mayo. Mayo menyuruh muridnya, termasuk Humans, untuk membaca karya antropolog terkenal, yaitu diantaranya Malinowski, Redlich Brown, dan Faith. Untuk memahami mengapa dalam masyarakat aborigin, upacara sosial keagamaan dapat membantu produktivitas kerja. Di sini Humans tertarik dengan karya antropolog tersebut dengan alasan yang berbeda. Penjelasan antropolog umumnya bertolak dari asumsi bahwa culture yang dikajinya adalah untuk termasuk culture masyarakat aborigin. Di sini Humans berpikir dan membantah asumsi antropolog dan teman-teman di kelompoknya. Alasannya adalah culture serupa dan juga ditemukan serta berulang di tempat yang lain. Ketika mengikuti dinas militer di Angkatan Laut pada Perang Kedua, Humans kembali memikirkan asumsi tersebut selama perjalanan di laut. Ia memulai berpikir setelah perang. Ia kembali ke Harvard meski pernah memberi kontribusi yang sangat berarti kepada fungsionalisme struktural dalam karya The Human Group. Namun, Humans akhirnya meninggalkan teori itu karena menurutnya skema konseptual hanya berguna sebagai titik tolak ilmu. Di sini, Humans juga membahas The Human Group. Analisa fungsi dari Humans membahas tentang kelompok primer. Pertama, dibahasnya perspektif fungsional, di mana Humans melihat kelompok sebagai sebuah keseluruhan organis yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua, teori haruslah abstrak dan terlepas dari contoh-contoh konkret individual. Ketiga, teori diperoleh secara induktif. Ada 5 proposisi yang dibagi oleh Humans. Yang pertama adalah proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kerap ia akan melakukan tindakan itu. Yang kedua, proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu. Akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Yang ketiga, proposisi nilai.
Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seorang melakukan suatu tindakan itu. Yang keempat, proposisi deprivasi satiasi. Semakin sering di mana yang berlalu seorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut. Yang kelima, proposisi restu agresi. Bila tindakan seorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka ia akan marah. Ia sangat cenderung memberikan perilaku yang agresif dan hasil perilaku tersebut menjadi lebih bernilai baginya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bias teori dalam pertukaran sosial menurut Humans ini. Teori Humans mengandung bias nilai, di mana ia terlalu mementingkan dimensi psikologis, sesuatu yang bernilai individu, penjelasan tentang hubungan sosial oleh pakar sosial lain, direduksi ke penjelasan psikologis, dan hanya menekankan satu sisi dimensi subjektif. Baiklah, itu sedikit penjelasan mengenai teori pertukaran sosial menurut George Casper Humans. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.